Supaya dia tetap berkuasa, dia memutuskan untuk menggandeng nih tokoh-tokoh yang dianggap ekstremis dan anti-Palestina. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Jangan lupa subscribe ke channel ini, terutama untuk kalian yang suka sejarah atau konspirasi atau sejarah konspirasi. Semuanya welcome. Hari ini kita akan membahas satu topik yang lumayan menarik. Dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini dan masalah dengan Israel, banyak sekali orang yang percaya bahwa Israel dan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu sedang mencoba melakukan genosida. Dan konflik yang saat ini terjadi itu sudah diprediksi oleh ahli-ahli politik. Benarkah ada konspirasi yang berhubungan dengan Benjamin Netanyahu dan serangan Israel yang luar biasa tidak imbang saat ini pada warga Palestina? Karena to be frank, Benjamin Netanyahu ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel yang saat ini sedang menjabat. Selama karir politiknya, dia tuh 2 kali sudah menjabat menjadi Perdana Menteri Israel di periode 1996 sampai 1999 dan 2009 sampai 2021. Dan dia sudah menjabat sebagai Perdana Menteri Israel selama 16 tahun. Nah, sejak tahun 2019, Israel itu mengalami krisis demokrasi. Dan semuanya ini guys, dimulai saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini terjerat 4 tuduhan korupsi. Kasus pertama adalah sebuah kasus yang dinamakan kasus 1000 atau yang disebut juga sebagai skandal hadiah. Jadi Benjamin atau Bibi sama istrinya Sarah diduga secara sistematis menuntut hadiah senilai sekitar 282.000 US dollars atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perhiasan-perhiasan dan juga termasuk champagne dan cerutu. Hadiah itu berasal dari 2 miliarder Australia, James Parker, dan produser Hollywood, Onen Milchan sebagai imbalan atas bantuan politik dalam kurun waktu 2007 ke 2016. Ada juga nih kasus lainnya yang bernama kasus 2000. Seceng-seceng dia mainnya. Dalam kasus ini, Benjamin itu diduga mencoba untuk melakukan kesepakatan dengan perusahaan surat kabar terbesar kedua di Israel. Maaf aku nggak ngerti Hebrew, tapi Yediot Ahronot. Sorry banget. Dia menawarkan untuk membantu meningkatkan penjualan surat kabar itu dengan imbalan liputan yang positif. Berikutnya ada lagi kasus 3000 atau yang dikenal dengan The Submarine Affair atau skandal korupsi pembelian kapal selam. Dan yang terakhir ada kasus 4000 atau yang dikenal dengan skandal Bezek, di mana rekanan dekatnya Benjamin itu diduga memberikan sejumlah kemudahan pada perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel, Bezek Telecom Israel. Dengan imbalan, Bibi sama Sarah mendapat pemberitaan positif dari sebuah portal berita bernama Walla. Selain itu, Sarah juga dituduh guys menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi seperti makan malam dan pesanan makanan senilai 359.000 shekel atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Dia makan apa aja 1,3 M ya. Nah, sejak saat itu dia melakukan segala hal guys agar dia bisa tetap berkuasa. April 2019, Israel tuh mengadakan pemilihan. Benjamin memenangkan pemilunya, tapi dia nggak bisa membentuk pemerintahan. Knesset, parlemen Israel, kemudian bubar, dan akhirnya kembali lagi nih dilakukan pemilu pada bulan September 2019, dan lagi-lagi pemerintahan masih aja nggak bisa dibentuk. Pemilu ketiganya itu pada Maret 2020, pada saat pandemi. Nah, Benjamin pada saat itu sadar bahwa dia tuh nggak bisa mengelola krisis pandemi di Israel. Tapi tetap kan, dia tuh harus melakukan segala cara agar dia tetap bisa berkuasa, biar dia tetap jadi Perdana Menterinya Israel, padahal dia kayak kesusahan juga untuk menangani global pandemic ini. Akhirnya, dia membentuk pemerintahan persatuan dengan Central Party, di mana setiap 6 bulan, dia sama pemimpinnya Central Party ini gantian guys menjadi Prime Minister, menjadi Perdana Menteri. 6 bulan pemimpinnya Central Party jadi Perdana Menteri, tukeran kan sama Benjamin. Begitu Bibi ya jadi Perdana Menteri, sama dia dibubarin Central Party. Dan dia melakukan pemilu baru
baru. Dan di pemilu kelima tahun 2022, akhirnya dia menang. Tapi dia udah mulai sadar bahwa dia tuh nggak bisa membentuk pemerintahan dengan partai-partai yang biasa-biasa aja. Supaya dia tetap berkuasa, dia memutuskan untuk menggandeng nih tokoh-tokoh yang dianggap ekstremis dan anti-Palestina. Dan ini membuat dia terkesan kayak kuat banget, karena orang-orang yang dia gandeng adalah orang-orang yang bisa dibilang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat patriotis, tapi memiliki pandangan yang sangat-sangat ekstrim sampai mereka tuh bisa dibilang mampu mengabaikan kemanusiaan. Benjamin menunjuk Bezalel Smotrich, seseorang yang emang dikenal Islamofobik, aktivis anti-Palestina, bahkan bagian dari gerakan perluasan permukiman Yahudi, sebagai Menteri Keuangan. Bezalel ini memiliki kuasa untuk memperluas permukiman Yahudi di sekitar 60% wilayah West Bank. Benjamin juga menunjuk Itamar Ben-Gvir, seseorang yang saking ekstrimnya, partai orang ini sempat dianggap sebagai organisasi teroris, dan orang ini sama dia dijadikan Menteri Keamanan Nasional. Bayangin, Itamar ini sering banget mengampanyekan agar warga Arab itu keluar dari Israel. Dia juga salah satu tokoh yang mendukung aneksasi Israel di West Bank. Itamar ini guys, saking ekstrimnya, dia tidak boleh mengikuti pelatihan IDF. Jadi semua rakyat Israel yang menginjak umur dewasa itu harus melakukan semacam wajib militer. Baik perempuan atau laki-laki, semuanya harus melakukannya di usia 18 tahun sampai 23 tahun kalau nggak salah. Dan si Itamar ini saking ekstrimnya, itu ditolak, tidak boleh melakukan wajib militer itu, karena dianggap sudah terlalu ekstremis. Kebayang nggak? Orang yang kayak gini sama dia dikasihin posisi. Jadi dikumpulin nih orang-orang ekstrim untuk ada di pemerintahannya. Makanya semua orang percaya bahwa yang dicoba sama Netanyahu itu adalah genosida. Karena dia dengan sengaja memasukkan orang-orang dengan pandangan yang sangat-sangat ekstrim di posisi-posisi penting di pemerintahannya. Dan dia sendiri bukan orang yang netral-netral aja dan sesuai dengan apa yang selalu disuarakan oleh pemerintahan Israel, bahwa mereka ini cuma menyerang grup teroris yang ada bersama rakyat Palestina selagi mencoba untuk mengamankan warga-warga sipil Palestina. Karena orang-orang yang berada di pemerintahannya saja adalah orang-orang dengan pandangan-pandangan ekstrim. Bibi sendiri ini bisa dibilang memiliki dendam yang lumayan besar. Jadi kakaknya Benjamin Netanyahu, Yonatan Netanyahu, itu kehilangan nyawanya dalam operasi Entebbe saat pembebasan tawanan Israel. Jadi kasarnya kakaknya sendiri tuh meninggal hanya karena dia adalah seorang Israel yang akhirnya, setelah kakaknya meninggal itu, Benjamin Netanyahu yang pada saat itu sebenarnya lagi ada di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, jadi seorang konsultan yang kerja sama Senator Mitt Romney, balik dia ke Israel, dan dari situ dia tuh mulai menyuarakan hate campaign, kampanye-kampanye kebencian. Setelah itu Benjamin ini masuk ke dunia politik Israel, sampai dia akhirnya bisa berhasil gitu jadi Perdana Menteri. Nah, sebelum dia menjabat, Benjamin ini sebenarnya sering banget sama orang-orang yang memiliki pemikiran sama dia, menyuarakan kebenciannya terhadap Yitzhak Rabin yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menterinya Israel. Terutama ketika pemerintahannya Yitzhak ini udah berinisiatif untuk melakukan negosiasi perdamaian antara Israel sama Palestina. Tapi yang gila, pada tahun 1995, saat Yitzhak ini meninggalkan aksi damai atau rapat umum yang dihadiri sama 100.000 orang Israel yang mendukung perdamaian antara Israel sama Palestina, Yitzhak tiba-tiba diserang sama seorang aktivis sayap kanan yang tidak mendukung perjanjian Oslo. Dia ditembak sampai ada 3 luka peluru yang bersarang di tubuhnya, dan jatuhnya dia tuh dieksekusi sama rakyatnya sendiri. Dan pada saat kejadian itu, yang lebih gila adalah pers Israel itu banyak banget yang menuduh bahwa Benjamin ada sangkut pautnya sama kejadian eksekusi itu. Dan setelah Perdana Menteri yang itu meninggal, dia tuh kayak unbothered. Nah, untuk merecap nih, kembali lagi ke present time. Sebelum perang ini terjadi, perang di mana Hamas meluncurkan roket pada 7 Oktober kemarin, ratusan warga Israel itu berdemo di luar parlemennya Israel dan juga di jalanan-jalanan Tel Aviv untuk sekali lagi menentang Benjamin. Kenapa?
Kenapa alasannya mereka udah benci banget, udah capek banget sama si Perdana Menteri ini? Karena ternyata dengan tuduhan-tuduhan korupsinya yang tadi, dia tuh mencoba untuk merombak peradilan Israel dan menghilangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk mengadili dirinya atas tuduhan-tuduhan korupsinya. Nah, Benjamin ini bukan saja lagi diprotes luar biasa sama rakyatnya sendiri, guys. Dia tuh juga gak disukain sama banyak petinggi negara lainnya. Bahkan dalam KTT G20, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang nggak tahu pada saat itu mikrofonnya tuh masih nyala, sempat ngomong sama mantan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Barack Obama, Netanyahu is a liar. Netanyahu adalah seorang pembohong. Nicolas Sarkozy called Benjamin Netanyahu a liar during a conversation with US President Barack Obama at last week's G20 summit in Cannes. It was inadvertently broadcast when the pair left a news conference with their microphones still turned on. Selain itu, mantan Sekjen NATO Javier Solana mengatakan bahwa Benjamin ini adalah politisi terburuk dalam sejarah Israel. Dia juga menjelaskan bahwa meskipun Amerika Serikat ini mendukung Israel, Presiden Joe Biden sama sekali tidak menyukai Benjamin. Keduanya tidak berteman, bukan juga musuh, tapi Joe Biden belum pernah menerima dia di White House. Lalu mengapa para sekutu Israel masih mendukung dan memasok banyak sekali investasi untuk genosida ini? Tentunya berkaitan dengan uang. Selama ini orang-orang berpikir bahwa alasannya adalah minyak atau kekuatan di tengah-tengah negara penguasa minyak. Tapi saat ini banyak sekali yang membahas tentang the Ben Gurion Canal. Ini adalah Suez Canal yang menghasilkan 9 miliar dolar setiap tahunnya untuk Mesir. Dan dipercaya bahwa Israel, Amerika, Inggris, dan Perancis ingin membuat kanal untuk menyaingi terusan Suez ini yang menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dengan memakai senjata nuklir, terusan Israel akan bisa dilewati 2 kapal sekaligus menjadikannya jauh lebih menghasilkan. Kalau dilihat, terusan tersebut akan membentang dari Teluk Aqaba di Laut Merah, Eilat atau kota pelabuhan di perbatasan Israel-Yordania, dan berakhir di jalur Gaza. Tepatnya di Gaza Utara. Makanya mereka meminta orang-orang Palestina untuk keluar dan pindah ke daerah selatan. Jadi semua yang kita lihat saat ini, pembunuhan warga sipil, pelanggaran hak asasi manusia, mungkin lagi-lagi hanyalah rencana Barat untuk menguasai ekonomi dunia. But today I bring this marker to show a great blessing. The blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. But I also believe that we must not give the Palestinians a veto over new peace treaties with Arab states. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. Jadi bisa dibilang, Benjamin Netanyahu ini adalah sosok yang super kontroversial. Dan kalau misalkan dibilang sebagai pemimpin yang baik dan pemimpin yang hebat, kuat, seperti yang digambarkan, atau ketangguhannya itu berdasarkan kebijaksanaan karena dia mengerti taktik perang dan segala macam, enggak juga. Malah banyak banget ahli politik yang merasa bahwa yang dia lakukan ini benar-benar berbasiskan egonya saja yang tidak mau kalah, karena kalau misalkan dia sampai kalah, dia tidak bisa membuktikan sama rakyat Israel yang mau menjatuhkan dia bahwa dia adalah pemimpin yang bisa memenangkan Israel. Dengan semua uang yang masuk ke negaranya, pasokan-pasokan dari para sekutu, kalau dia tidak mampu menutup perang ini dengan kemenangan Israel, dia sekali lagi gagal. Jadi tidak sedikit yang yakin bahwa yang dia coba lakukan adalah benar-benar genosida untuk menghapus adanya Palestina dan membulatkan kemenangan Israel. Setelah mengetahui apa yang kita bahas hari ini, menurut aku menarik banget sih untuk mendapatkan perspektif lain ya. Kalau misalkan sebelumnya banyak sekali yang fokus dalam konflik yang begitu panjang, permasalahan antara wilayah Israel dan Palestina, menurut aku mendapatkan gambaran dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang berlaku di Israel ini juga cukup memberikan pandangan yang menarik untuk dipertimbangkan atas siapa yang sebenarnya didukung di Israel. Apakah patut negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang memang
memang ekstrim pandangannya, saking ekstrimnya sampai ditolak sendiri sama wajib militer negaranya, sekarang mimpin perang. Atau seseorang yang terbuka pandangan kebencian terhadap satu ras tertentu ada di pemerintahan gitu. Dan pemimpin tertinggi negaranya pun mampu mengkhianati rakyatnya sendiri dengan korupsi dan lain-lain, itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan lain-lain yang kita nggak tahu. Dan memiliki motif gitu untuk memperkuat pandangannya di depan rakyatnya. I don't know, ini adalah hal-hal yang kita coba kumpulkan ya, karena aku penasaran sebenarnya. Terlalu banyak yang terfokus sama masalah wilayahnya, tapi banyak sekali pertanyaan terhadap orang-orang di baliknya juga kalau buat aku. An interesting discussion. Kalau misalkan kalian tahu hal-hal yang di luar dari riset kita, boleh banget kalian tambahkan di bawah juga. Kalaupun ada kesalahan, boleh banget dikoreksi di bawah. Atau tambahan, please ditambahkan di bawah. Dan semua dukungan yang kalian bisa berikan, tolong berikan dan suarakan untuk rakyat-rakyat Palestina yang saat ini tertindas di bawah okupasi dan jajahan Israel. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti. Kalau misalnya kalian mau tahu sejarah konflik Israel-Palestina, bisa nonton Historytelling kemarin. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ih, serem ya video ini. Termatuk kan. Dan yang terakhir ada kasus 4